Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haiwan Lovers dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara ngepurin burung murai batu yang mudah hutan. Setelah kita bahas bersama cara merawat burung murai batu yang mudah hutan atau burung murai batu yang kita dapatkan dari ngombyok agar tidak mati dan cepat gacor. Nah, sekarang akan saya bagi ilmu cara mengepur atau cara mengajari burung murai batu makan pur secara bertahap ya teman-teman, mulai dari pur basah hingga jadi pur kering. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini dengan menonton dan mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bisa teman-teman subscribe terlebih dahulu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita langsung pelajari bersama. Sedangkan kondisinya udah ngepur, alhamdulillah. Baru sehari langsung ngepur. Yang penting kondisi. Ya kita lihat yang satunya, alhamdulillah sudah ngepur juga. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ataupun cara mengajari burung pemakan serangga untuk makan pur. Oke, karena burung yang baru ditangkap dari hutan itu tidak biasa makan pur, maka perlu kita ajari makan pur. Adapun alat-alatnya atau perlengkapannya yang kita butuhkan, ya otomatis cepuk. Burung pemakan serangga yang akan saya ajari makan pur pada kesempatan kali ini adalah burung murai. Ini ya, kita butuh cepuk. Kemudian ada 2 ekor kebetulan burung murai yang akan saya ajari makan pur. Kemudian yang kedua kita butuh jangkrik. Ketiga kita butuh pur halus maloh. Kalau misalkan tidak punya pur halus, teman-teman bisa pur kasar ditumbuk sehingga halus atau digiling terlebih dahulu, di blender lah atau gimana, yang penting dihalusin. Nah, ini juga merupakan bahan ya teman-teman. Pur ini pur kasar kita butuhkan juga. Kemudian kita butuh kroto karena dia kan burung pemakan serangga. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Di daerah saya kroto segini 5.000. Untuk hasil yang maksimal bisa teman-teman tambahkan madu ya. Madu kalau misalkan teman-teman di tempat teman-teman atau teman-teman tidak memiliki madu, bisa teman-teman sekalian menggunakan air gula, tapi jangan terlalu banyak, atau nggak usah pakai, nggak apa-apa. Cuman untuk hasil yang maksimal kita menggunakan sedikit madu saja, sedikit saja ya. Ini nggak bakalan kita habisin kok. Ini madu alami ini. Atau bisa teman-teman beli madu yang itu yuk, madu yang di saset itu, sasetan itu loh, yang di toko-toko. Langsung saja kita campur ya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita tuangkan pur malohnya, pur leopard. Sebenarnya jangan terlalu banyak teman-teman, karena apa istilahnya ya, kita harus sering-sering ngontrol burung kita. Kalau dia lahap makannya, insya Allah segini habis. Kalau misalkan dia tidak lahap makannya, maka kita perlu sering-sering ngontrol. Intinya dalam tahap pengepuran ini jangan kita memanjakan burung. Stop EF. Kalau ingin ngepurin stop EF. Kita pasti pur itu pasti dimakan ya. Kalau kita mau ngajarin burung misalkan udah makan pur selama 3 hari, kita purin terus sampai seminggu. Kemudian kita tambahkan ini kroto. Saya lebih suka menggunakan pur hijau karena apa ya, seakan-akan kotorannya itu berwarna gitu teman-teman ya. Kita tambahkan kroto juga, dicepuk yang satunya segini aja ya.
Kalau dikira kurang cukup atau kurang, kita tambah. Nah, seperti ini. Nah, untuk hari pertama krotonya lebih banyak daripada purnya. Kita tambah juga pur halus. Begini ya teman, pur kasar ini ya. Kita tambah juga pur kasar. Maaf, ini pur kasar. Harus yang warna hijau juga. Ya. Pur kasar. Diusahakan krotonya yang seger ya teman-teman. Kelihatan kroto seger atau tidak tuh. Itu semutnya masih ada tuh, masih hidup. Setelah itu kita tuangkan madu sedikit saja. Udah, yang satunya juga. Setelah itu kita aduk ya teman-teman, supaya campuran pur dan krotonya ini merata. Dia biar tidak seenaknya burungnya, biar tidak hanya makan krotonya aja, biar purnya juga ikut. Tatkala dia matok kroto, purnya pun juga ikut dimakan. Kita aduk-aduk, terus kita aduk. Nah, ini ya teman-teman, ini sepertinya madunya kurang ini, karena krotonya masih kelihatan misah dari purnya. Kita aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian satunya kita campurkan juga. Kemudian kita aduk. Ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita aduk. Ini sepertinya madunya kurang ya teman-teman, karena kroto sama purnya belum benar-benar nyatu. Kita tambah sedikit, jangan terlalu banyak ya. Ini kan biar nanti kalau misalkan burungnya matok kroto, nah, purnya juga ikut dimakan. Seperti itu ya. Ini kan udah benar-benar nyatu ya teman-teman ya. Dan baunya pun enak, wangi kalau misalkan kita menggunakan madu. Nah, setelah ini kita berikan ke burung. Kemudian kita tambahkan jangkrik ya teman-teman. Tujuannya apa? Biar ada serangga yang bergerak di kroto itu. Jangan terlalu banyak jangkriknya, nanti dia terlalu fokus makan jangkrik, nggak fokus makan kroto. Kita taruh jangkrik satu aja cukup. Seperti ini ya teman-teman jadinya. Kemudian kita berikan ke burung murai kita. Ya, ini kita berikan ke burung murai kita. Itu penampakan burung murainya. Wah, sehat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita ingin ngepurin burung apa saja, khususnya burung murai, burung pemakan serangga dalam hal ini, kita harus tahu kondisi burung kita. Ini burungnya sehat, burungnya gemuk, jadi nggak kurus. Karena dalam proses belajar makan pur, burung akan sakit. Bukan dalam artian sakit dia sakit ini, sakit di rasanya, jadi di indera perasanya itu. Jadi biar dia biasa makan serangga akan beralih ke makan pur. Kita lihat penampakan purnya. Nah, itu yang kita bikin tadi ya teman-teman. Insya Allah dalam jangka 3 hari burung akan makan pur. Tuh, burungnya sehat. Tuh, alhamdulillah. Untuk murai yang satunya ini ya teman-teman, itu penampakan burungnya gemuk, sehat. Jadi jangan pernah kita ngepurin burung kalau burung kita kondisinya tidak sehat, akan berakibat fatal, akan mengakibatkan burung kita menjadi sakit. Itu purnya yang kita bikin ya.
yang kita campur tadi. Nah, itu burung murainya. Sebenarnya saya punya 3 ekor burung murai, cuman yang satu belum terlalu kondisi, jadi enggaknya belum saya ajarin makan pur terlebih dahulu itu. Wah, sehat ya teman-teman, tretekannya keras. Setelah keesokan harinya kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Ini pur yang kita buat kemarin. Kita lihat kotorannya, kurang jelas ya. Itu kotorannya sudah kotoran pur ya, udah warna hijau kotorannya. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Kotorannya sudah warna hijau. Kita biarkan seperti ini selama 1 minggu. Jangan pernah kita berikan EF, biar tidak nanggung gitu ya teman-teman. Biar sekalian burungnya benar-benar terbiasa terlebih dahulu dengan pur. Biarin dulu selama 1 minggu gitu. Kita lihat burungnya, alhamdulillah masih sehat ya, masih lincah. Burungnya masih lincah ya teman-teman. Sedangkan kondisinya udah ngepur, alhamdulillah. Baru sehari langsung ngepur. Yang penting kondisi burung kalau mau kita purin, kalau kita mau ajarin makan pur, kondisinya harus benar-benar sehat, harus benar-benar kondisi burungnya. Karena akan kita biarkan seperti ini, yakni tetap belajar makan pur dan tetap membiasakan makan pur selama 1 minggu. Biar tidak nanggung, jangan sesekali kita berikan EF selama 1 minggu. Biarkan dulu dia beradaptasi dengan makan pur. Insya Allah hasilnya akan baik. Kita lihat satunya. Ya, kita lihat yang satunya, alhamdulillah sudah ngepur juga. Ya, itu kotorannya sudah pur. Ya teman-teman, itu purnya yang kita bikin kemarin. Itu burungnya lincah, masih sehat, karena burung yang akan yang kita ajarin makan pur, kondisi burungnya sehat. Setelah kita rawat dengan perawatan EF terus full kerodong, nah, kita ajarin makan pur, baru sehari langsung makan pur, dan purnya udah seperti itu, kotorannya seperti itu. Kita tetap biarkan selama 1 minggu biar burungnya tidak manja. Setelah 1 minggu baru kita berikan proto untuk menstabilkan kembali staminanya. Habis itu kita baru setting dengan menggunakan EF. Ya, itulah tadi ya teman-teman, cara ngajarin burung murai batu makan pur secara bertahap ya teman-teman. Apabila ada kekurangan atau ada sesuatu yang mengganjal di pikiran teman-teman semua, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.